Besar Music. Asik men. Gak ciri, gak nyenino. Satu potong ya dalam. Aku ingin terbang tinggi seperti Allah, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Besar musik. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Besar musik. Asik men. Bersama Caca Natasha. Mas Sirung, Ciri Advent juga tangguh gak ciri, terima kasih cantik. gak ngeri ya. Bagong. Lupi Satena. Ayo Mas Ipun. Buat teman-teman dari Sepolo RWT, dari Sepolo Gaspol juga tangguh terima kasih. Masih pun tangguh terima kasih. Besar musik. Spesial kembali buat Mas Ipun. Sa 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 sa. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Lu bisa Athena ya. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Besar musik. Ayo cantik. Terima kasih. Bentar ya. Ayo lo bisa Tena. Oke guys, kita di area akuarium. Perikanan, perikanan. Hah?
Oh itu kelinci. Tikus besar. Biasanya ada tulisan di sini, Ray. Nutria. Namanya Nutria. Oke. Ini belut listrik, Ray. Belut listrik ini. Si Ray pengen lihat piranha, Ray. Ya, 1, 2, 3. Wah. Ikannya pas lewat. Ini gantian dong. Ya. Tangkap di situ. Kakinya di belakang. Ah, gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun Sugeng Rau, ken kabari, apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin pingin menjadi CEO, ya mudah-mudahan terkabulkan. Waduh. Bagi yang kemarin-kemarin pingin dapat jodoh, ya mudah-mudahan dapat jodoh, satu hati, satu jiwa, satu trimistri. Waduh. Mudah-mudahan secepatnya ke pelaminan ya, sebelum datangnya perang dunia ketiga. Waduh. Dan mudah-mudahan dapat jodoh. Ya siapa tahu jodoh kita adalah jodoh CEO yang sedang menyamar, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji syukur kita dan juga doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Uber-uber ikan lele, selamat sore le. Mamang ucapkan selamat sore di dasar lautan, pemirsa. Waduh, di mana Mang dasar lautannya? Mamang berada sedang di dasar lautan, pemirsa. Waduh. Bersama ikan-ikan, pemirsa. Waduh. Tepatnya di kota Bikini Bottom. Waduh, Bikini Bottomnya SpongeBob. Oke, pemirsa yang berbahagia, mamang ucapkan selamat sore di Jatim Park 2 Wahana Aquarium. Jatim Park 2 ini ada di Kota Batu, kota terhappy pemirsa. Waduh, kota paling happy. I am happy. Waduh. Jadi bagi saudara yang agak stres ya, pingin yang happy, datanglah ke Kota Batu, pemirsa, karena Kota Batu adalah kota terhappy di Indonesia. Waduh, permatanya di Provinsi Jawa Timur. Waduh. Nah, episode ke-63 memang sedang berada di dasar lautan, pemirsa. Waduh. Dasar lautan akuarium Jatim Park 2 Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Bagi saudara yang baru datang episode ke-63 ini, mungkin saudara akan bertanya-tanya dan juga bikin pusing ya. Waduh. Dan saudara akan bertanya ya, mengapa mamang ada di dasar samudra, pemirsa? Oke, pemirsa yang berbahagia, alangkah baiknya bagi saudara yang baru datang di episode ke-63 perjalanan epik ke Tanah Bromo. Bromonya sudah lewat, pemirsa, dan sekarang mamang berada di dasar samudra. Supaya saudara tidak pusing ya dan penuh dengan tanda tanya, jawabannya adalah saudara nontonlah episode-episode sebelumnya. Mamang sudah cantumkan di link deskripsi supaya kronologis dan mudah-mudahan saja bermanfaat bagi saudara. Amin. Oke, pemirsa yang berbahagia, Kota Batu memang tidak berbatasan dengan laut, pemirsa. Waduh. Kota Batu berada di tengah-tengah gunung, pemirsa. Waduh. Di antara Gunung Panderman, Gunung Kawi, Gunung Arjuno, Gunung Welirang. Ya, berada di tengah-tengah gunung ya. Keempat gunungnya lumayan agak angker, maaf. Apalagi Gunung Kawi, pemirsa. Aduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, Kota Batu itu tidak berbatasan dengan laut dan tak punya pantai, tetapi Kota Batu punya dasar samudra, pemirsa, yaitu Wahana Aquarium di Jatim Park 2 Kota Batu. Jatim Park 2 ini unik ya, salah satu wahana destinasi wisata yang serba ada, pemirsa. Waduh, terutama yang berbau-bau safari, berbau-bau kebun binatang, waduh, dan dunia fantasi. Ya, safarinya unik, pemirsa, bisa safari di darat, di hutan, di savana, waduh, juga bisa safari di dalam akuarium. Waduh, mantap ya. Dan terakhir safari di dunia fantasi. Waduh. Jadi meskipun dunia nyata ya, kita silaturahmi dengan spesies yang lain, tetapi diakhiri nanti ada safari dunia fantasi mirip Ancol, pemirsa. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, episode ke-65 ini mamang sedang berada di dasar samudra, lautan samudra Jatim Park 2 Aquarium. Itu artinya sudah 800 km
dari tempat tinggal Mamang di kota Tasikmalaya di Provinsi Provinsi Jawa Barat. Kebetulan Provinsi Jawa Barat ketika episode ke-63 ini sedang tayang, sedang dipimpin Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing ya. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-63 ini negeri kita sedang dipimpin oleh sang presiden macan Asia yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan juga mudah-mudahan menjadi negeri superpower macan Asia yang bisa mendamaikan dunia. Amin. Insya Allah dengan kepemimpinan beliau, negara kita menjadi negara yang mendamaikan dunia. Apalagi ketika episode ke-63 ini tayang, Mamang sedang menyaksikan dunia dalam keadaan genting ting ting ting. Tinung 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 tinung. Waduh, ya alarm token kalian ya, token listrik alarm. Ya amit-amit ya ketika menonton episode ke-63 ini saudara sedang menyaksikan juga dunia dalam perang dunia ketiga pemirsa. Waduh. Kalau terjadi perang dunia ketiga, meskipun kita tidak ikutan perang, siapa tahu kita pun kena kecipratan pemirsa. Waduh, ya amit-amit kalau ada drone nuklir yang nyasar ke rumah saudara pemirsa. Waduh. Jadi artinya mau ikut ataupun tidak ya, yang namanya perang, apalagi perang dunia ketiga itu berdampak yang sangat membagongkan, sangat berbahaya bagi kita. Waduh. Oleh karena itu Mamang berdoa mudah-mudahan perang dunia ketiga tidak terjadi, dunia kembali damai pemirsa. Dan insya Allah dengan kepemimpinan beliau, negeri kita menjadi negeri yang superpower, makmur, sejahtera, dan insya Allah akan mendamaikan dunia. Amin. Baik pemirsa yang berbahagia, episode ke-63 ceritanya dimulai dari dasar lautan Kota Batu, wahana akuarium Jatim Park 2. Waduh. Mamang sedang menikmati menikmati suasana di dalam dasar samudra ya, akuarium Kota Batu. Jadi akuarium ini berasa di dalam samudra pemirsa. Saking banyaknya akuarium yang terhubung dengan satu dengan yang lain. Waduh. Dan di sini banyak sekali koleksi ikan ya, baik itu ikan air tawar, air payau maupun air asin ya, ataupun air kopi tidak ya, air asin pemirsa. Jadi dunia itu ya air asin, laut, air payau rawa-rawa, dan juga air tawar ya di kolam, di sungai, waduh, di danau, waduh. Dan juga ikannya itu banyak pemirsa, ada ikan dari Indonesia, ada juga ikan yang berasal dari luar Indonesia. Salah satunya piranha pemirsa. Waduh. Ada juga jenis hiu di sini. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi inilah suasana akuarium Jatim Park 2. Dekorasinya ini berasa laut dalam pemirsa, berasa di dasar samudra. Waduh. Kalau memang rasakan ini berasa di Palung Mariana pemirsa. Waduh, saudara tahu Palung Mariana? Palung Mariana adalah titik terdalamnya bumi, berjarak 10 km dari permukaan laut ke dasar laut pemirsa. Waduh. 10 km pemirsa. Dan ini adalah titik ya terdalamnya bumi pemirsa. Konon laut semakin dalam, semakin gelap, semakin dingin, dan ya tekanan atmosfernya semakin tinggi pemirsa. Waduh. Jadi manusia hanya sampai 100 meter pemirsa. Lebih dari 100 meter itu tekanan atmosfernya tinggi ya, 2 kali lipat ya, semakin dalam lagi, semakin besar lagi ya. Waduh. Konon Palung Mariana ini kalau kita berada di dasar lautnya ya, jalan kaki di dasar laut ya, kita seolah-olah tertekan oleh air laut pemirsa, yang setara dengan kita diinjak oleh 1000 gajah pemirsa. Waduh.
Ya tekanan atmosfer semakin dalam semakin mepat pemirsa. Mungkin bagi saudara yang suka menyelam tahulah. Ya, manusia itu hanya sedalam 50 meter pemirsa. Semakin dalamnya lagi semakin sesak pemirsa. Waduh. Nanti keluarnya pegal-pegal pemirsa. Waduh. Nah, wahana Jatim Park 2 ini ya semakin ke dalam akuariumnya, ternyata suasananya semakin gelap. Karena ya dekorasinya mengingatkan kita berada di dasar laut terdalam di bumi, Palung Mariana pemirsa. Apakah ada makhluk hidup kalau ada di dasar lautan Palung Mariana? Ada pemirsa. Waduh, konon katanya lautan ini sangatlah luas pemirsa. Bahkan saking luasnya manusia hanya baru mengenal lautan sekitar 20%. Artinya 80%-nya masih misterius pemirsa. Waduh. Banyak lautan-lautan dalam yang belum tersentuh oleh manusia. Waduh. Jadi manusia melihat lautan ini ibarat melihat langit pemirsa ya. Kita hanya melihat langit sebatas memandang hanya beberapa bintang saja pemirsa. Tidak semuanya bintang di langit yang jutaan. Oleh karena itu langit menjadi misterius. Begitu juga dengan lautan pemirsa. Kita mengenal lautan hanya beberapa persen. Kalau peneliti bilang 20% kita baru mengenal lautan berserta isinya, berserta makhluknya. Jadi sisanya 80% masih misterius pemirsa. Oleh karena itu jangan heran kalau banyak binatang-binatang misterius dasar samudra pemirsa. Waduh. Salah satunya adalah monster laut dalam pemirsa. Waduh. Di antaranya ada megalodon, kraken, ada juga ya ikan nun, ikan yang pernah menelan Nabi Yunus alaihi salam pemirsa. Waduh. Dan juga konon katanya di dasar lautan itu ada manusia setengah ikan ya, yang kita kenal dengan Aquaman. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi banyak binatang-binatang misterius. Ternyata di dasar samudra ini banyak sekali yang misterius. Salah satunya binatang raksasa, monster laut yang misterius pemirsa. Sesekali monster itu keluar ya ke permukaan ya, entah itu mencari makan, entah itu pingin healing-healing ke permukaan laut pemirsa, dan bertemu dengan pelaut-pelaut manusia. Waduh. Oleh karena itu sejak zaman dahulu ketika manusia mulai menjelajahi lautan ya, ketika manusia sudah mengenal tulisan, sejak penjelajahan zaman kerajaan-kerajaan Nusantara, kerajaan-kerajaan kuno zaman dulu, ketika melaut ya sering bertemu dengan makhluk-makhluk aneh. Para pelaut ini suka menulis jurnal-jurnal laut alias buku kitabnya, buku diare ya, diari ya, bukan diare. Diari ketika melaut pemirsa, untuk mendokumentasikan perjalanannya. Dari catatan-catatan kuno para pelaut zaman dulu tergambarkan bahwa banyak sekali binatang-binatang besar yang misterius, bahkan bisa berinteraksi. Salah satu interaksinya yaitu bisa menenggelamkan kapal pemirsa. Waduh. Dan deskripsi binatang-binatang besar itu ya bermacam-macam pemirsa. Ada yang berbentuk hiu, ada yang berbentuk dengan gurita, cumi-cumi ya, ada juga yang berbentuk dengan mosasaurus pemirsa. Saudara tahu mosasaurus? Mosasaurus adalah binatang purba. Waduh. Yang sekarang hanya tinggal tulang berulang. Jadi wajahnya mirip dengan buaya, tapi ke bawahnya adalah ikan hiu pemirsa. Ikan hiu dan buaya. Waduh. Besarnya 50 kali paus pemirsa. Waduh, paus aja kan ditelan pemirsa. Waduh. Sekarang mosasaurus ada di museum ya, cuman tulang-tulangnya pemirsa. Konon catatan mosasaurus ini tercatat dalam sebuah perjalanan epik. Waduh, pelaut yang sedang perang dunia pertama pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, banyak pelaut-pelaut entah itu dari benua Eropa, Asia, termasuk dengan Nusantara pernah bertemu dengan makhluk aneh di lautan. Salah satunya makhluk besar. Saking besarnya itu
makhluk-makhluk itu yang kalau di darat ya seperti kumang, seperti lobster yang ukurannya hanya sejengkal, tapi kalau di tengah lautan apalagi di dasar lautan itu lobsternya bisa 50 atau 1000 kali lipat dari daratan pemirsa, dari permukaan ya. Jadi lobsternya ada yang sampai raksasa pemirsa, saking raksasanya sebuah sekoci pun bisa hancur dengan capitnya pemirsa. Waduh. Apalagi dalam catatan-catatan kuno kerajaan-kerajaan Nusantara ya, dalam beberapa catatannya dilukiskan dalam beberapa relief di candi-candi ada yang makhluk-makhluk aneh dari dasar lautan. Karena zaman dahulu percaya makhluk aneh itu adalah titisan dewa, maka didewakan pemirsa. Salah satunya adalah binatang naga pemirsa. Naga dalam relief-relief ya itu adalah binatang mitologi dewa yang ada di langit, yang ada di darat, bahkan di lautan pemirsa. Waduh, jangan-jangan ikan atau naga besar yang ada di relief ini bukan sekedar mitos para dewa, mitos agama dahulu Hindu Buddha, tetapi mungkin juga ya mereka bertemu pemirsa, berinteraksi atau bikin masalah dengan monster. Waduh. Atau bisa saja kapalnya hancur oleh monster. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-63 ini memang akan sedikit bahas tentang monster laut. Ya, apakah monster laut ini adalah cerita rekaan, bohong, dongeng? Waduh. Atau monster laut ini benar-benar nyata pemirsa. Kalau saudara bertanya ke Mamang apakah monster ini nyata, Mamang akan jawab ini nyata pemirsa, karena ada jejak-jejak catatan dokumentasi pemirsa. Ya memang tidak semuanya monster laut itu ya nyata. Mungkin ada yang rekaan-rekaan atau mungkin dilebih-lebihkan oleh penulis ataupun oleh pelaut-pelaut yang konon katanya dulu pelaut itu melaut ya saking berbulan-bulan ya, tidak menemui daratan, tidak menemui kekasihnya, akhirnya berhalusinasi pemirsa. Waduh. Tetapi ada di antara deskripsi monster-monster laut oleh pelaut itu bukan hayalan, tapi memang ada, benar-benar nyata pemirsa. Waduh. Oleh karena itu Mamang akan bahas ya bukti-bukti keberadaan monster laut. Bagi saudara yang penasaran dengan cerita Mamang kali ini tentang monster laut dalam, waduh, yang berdasarkan cerita, waduh, ceritanya sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan dan itu nyata, waduh, saudara penasaran ya tonton sampai tamat, siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang, membosankan, simpel dengan Mamang, saudara tinggal jangan tonton ya, karena kuota internet saudara tak tercover Danantara, tak tercover BPJS ya. Waduh, pergunakanlah kuota internet saudara pemirsa. Apabila saudara menonton sampai tamat, Mamang akan berdoa, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi CEO. Waduh. Atau mudah-mudahan salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin Nusantara. Mamang pun berdoa siapapun yang menonton sampai tamat, mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini. Mamang hanya berdoa dan mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Bagi saudara yang menonton sampai tamat di episode ke-63 perjalanan epik ke Tanah Bromo ini, ya Mamang berdoa mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Amin. Selain itu Mamang pun berbicara tak omon-omon ya, tak omong kosong ya, tak asal bicara, tak asbun. Mamang berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai informasi, pendapat, kita sharing-sharing di kolom komentar. Asalkan komenan saudara tak berbau-bau Mossad, tak berbau-bau The Pide et Impera ya, atau bikin keonaran di channel Mamang ya. Waduh, mohon maaf aja ya apabila ada komentar yang agak lain yang bikin keonaran di channel Mamang. Mamang sebagai admin otoriter akan men-skip, karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, dibikin untuk berdamai ya, bukan bikin keonaran. Salah satu kisah tentang adanya monster laut
yang berasal dari dalam laut pemirsa. Waduh, monster laut yang merusak kapal, yaitu kisah U-Boat 85. Waduh, yaitu kapal selamnya milik Jerman pada Perang Dunia yang pertama. Dikutip dari intisari.grid.id dengan judul artikel Misteri Kapal Jerman U-Boat yang ditenggelamkan oleh monster laut pada Perang Dunia Pertama. Cerita-cerita mengklaim makhluk itu menggigit kapal hingga lubang besar. Waduh. Edisi 5 Maret 2021 ditulis oleh Muplika Nurpuada. Jadi kapal perang Jerman, jawarannya kapal selam, waduh, ditenggelamkan oleh gigitan monster. Kira-kira monsternya seperti apa tuh? Sepanjang sejarah angkatan laut dunia, ada kisah monster misterius keluar dari samudra untuk mengganggu kapal selam Jerman. Jadi ceritanya ada Perang Dunia yang pertama, yaitu tahun 1914 sampai tahun 1918. Jadi Perang Dunia yang pertama ini adalah salah satu perang yang menggunakan teknologi canggih pemirsa. Awal abad ke-20, manusia sudah mengenal teknologi-teknologi canggih seperti mobil, pesawat, ya, kapal laut yang tidak menggunakan lagi layar tetapi menggunakan mesin pemirsa. Waduh, jadi zaman-zaman mesin pada saat itu. Oleh karena itu, ketika meletus Perang Dunia yang pertama, banyak sekali alutsista militer menggunakan mesin-mesin canggih. Salah satunya adalah kapal selam. Kapal selam ya pertama kali diluncurkan pada masa Perang Dunia yang pertama dan Jermanlah jawarannya. Ketika Jerman punya kapal selam, negara-negara lain ya termasuk Inggris sendiri belum mempunyai kapal selam pemirsa. Jadi kapal selam ini adalah kapal selam tercanggih ya, teknologi tercanggih pada Perang Dunia yang pertama pemirsa. Waduh, dan juga ditakuti oleh Inggris dan sekutu-sekutunya. Waduh, karena kapal selam ini berada di dasar samudra pemirsa. Ketika kapal Inggris lewat, waduh, tiba-tiba terkena hantaman torpedo pemirsa. Jadi tak diketahui, tak bisa dilihat karena memang zaman itu ya belum ada yang namanya radar pemirsa. Jadi hanya pandangan-pandangan manusia. Tapi tiba-tiba tenggelam. Seolah-olah kapal selam ini adalah kapal selam berjuluk monster lautnya Jerman pemirsa. Tapi dalam kisah ini, monster laut Jerman yang ditakuti sekutu menenggelamkan banyak kapal. Ternyata kapal selam Jerman sendiri dimakan oleh monster pemirsa, monster misterius. Waduh, digigit pemirsa. Ya seperti saudara menggigit apel pemirsa. Jadi lambung kapalnya digigit, akhirnya bocor pemirsa. Perang Dunia yang pertama terjadi di berbagai belahan dunia dan terjadi baik di darat, di lautan, di udara, bahkan di dasar laut. Salah satu keunggulannya adalah Jerman mempunyai kapal selam yang bisa mengintai musuh-musuhnya ya lewat teropong dan tiba-tiba bisa menghancurkan musuh-musuhnya yang sedang berada atau berlayar di permukaan laut pemirsa tanpa diketahui. Sehingga Jerman pun dijuluki monster laut Jerman, yaitu kapal selam. Jadi kapal selam ini ibaratnya monster laut pemirsa. Monster laut yang mengintai musuh kapal perang yang ada di permukaan tiba-tiba bisa menenggelamkan tanpa diketahui jejaknya di mana pemirsa. Waduh, karena teknologi zaman itu yang namanya peradaran itu masih sederhana. Bahkan untuk sekelas kapal selam saja ya untuk mencari kapal selam pada Perang Dunia yang pertama itu sulit sekali pemirsa, karena tidak ada teknologi radar. Jadi untuk memantau kapal selamnya, maka tentara Inggris, angkatan laut Inggris ya, anak buahnya berjejer di dek-dek kapal, memandang ke laut, meneropong laut, melihat jejak-jejaknya. Siapa tahu ada jejak kapal selam. Waduh. Jadi intinya teknologi untuk mendeteksi kapal selam pada Perang Dunia yang pertama sulit pemirsa.
sehingga Jerman dijuluki monster laut, yaitu kapal selam. Jadi kapal selam Jerman ini dikenal dengan monster laut. Dan cerita kali ini, sang monster laut dimakan oleh monster laut asli, pemirsa. Waduh. Monster laut julukan dimakan dengan monster laut original, pemirsa. Waduh. Faktanya dilansir dari War History Online, pada 201 insinyur Skotlandia menemukan bangkai kapal selam Jerman Perang Dunia yang Pertama sambil memasang kabel listrik di bawah laut. Jadi suatu ketika ada pemasangan kabel listrik ya sekitar tahun 1920-an dari Inggris menuju Amerika, pemirsa. Waduh, tiba-tiba setelah ketika memasang kabel listrik ke dasar laut, kabel listrik itu menyentuh banyak sekali bangkai kapal selam Jerman, pemirsa. Ada ahli yang meyakini bangkai kapal ini ya adalah bangkai kapal yang tidak semuanya ditenggelamkan oleh pihak lawan, pemirsa, tapi kapal selam ini ditenggelamkan oleh gigitan hewan buas, pemirsa. Waduh, jadi kapal selam ini ibaratnya mangsa, pemirsa, bagi monster-monster laut, pemirsa. Gigitan itu ya tercetak dalam dinding-dinding dan lambung-lambung kapal, pemirsa. Robekannya bukan robekan karena torpedo atau bom laut dalam, tetapi robekan oleh gigitan monster atau digigit oleh gigi-gigi monster, pemirsa. Yang menjadi pertanyaan ya, monster seperti apakah itu? Waduh. Ada ahli yang meyakini juga di antara kapal-kapal selam itu ada kapal selam yang legendaris yang catatannya menunjukkan adanya monster laut, yaitu UB-85, yaitu U-bootnya Jerman ya, UB-85, U-boot nomor 85 Jerman yang konon awaknya diserang dan ditenggelamkan oleh monster laut. UB-85 atau UB-85 U-boot Jerman nomor 85 ini adalah cerita legendaris, pemirsa, yang mengungkapkan adanya serangan monster laut. Pada tanggal 30 April 1918, Kapten Gunther Krug dan krunya tiba-tiba menyerahkan diri, pemirsa. Kapalnya muncul ke permukaan dan menyerahkan diri ke Angkatan Laut Inggris yang kebetulan sedang patroli. Angkatan Laut Inggris pun ya terkesima, pemirsa. Waduh, kenapa sang raja monster Jerman ini menyerah kepada Inggris, pemirsa? Waduh. Ketika diamati oleh kru-kru Inggris, kapal selam Jerman UB-85 ini ternyata rusak parah, pemirsa. Rusak parahnya bukan karena bom ya, tetapi karena hantaman dan gigitan monster, bahkan melubangi lambungnya. Waduh. Awak kapal selam Jerman ini pun yang dipimpin oleh Kapten Gunther Krug dan krunya menyerahkan kepada kapal perang Inggris HMS Coreopsis ya, dan juga menyerahkan kapal selamnya yang rusak parah tersebut. Waduh, krunya ya diintegrasi oleh Inggris karena saat itu Perang Dunia Pertama masih berlanjut, pemirsa, belum usai. Sang kapten pun diintegrasi, pemirsa. Waduh, diinterogasi. Waduh. Diwawancarai, pemirsa. Waduh. Dia bersumpah bahwa kapal selamnya tidak mampu menyelam lagi karena kerusakan, karena disebabkan serangan binatang dari samudra. Menurut sang kapten, monster itu bertanduk, mata cekung kecil dan gigi raksasa. Waduh. Serangan makhluk itu menyebabkan kapal miring ketika naik ke sisinya. Ia kemudian menyerang dan menggigit kapal, membuat lubang besar di kapal. Waduh. Ketika itu, kapal perang Jerman akan mengintai kapal perang Inggris HMS Coreopsis. Namun tiba-tiba diserang oleh musuh yang tak terduga, musuh yang tidak diketahui, yaitu sang monster beneran, pemirsa. Waduh. Karena dilubangi oleh monster tersebut dan menghancurkan kapal tersebut, daripada tenggelam, akhirnya
kapal selam itu muncul ke permukaan dan mengibarkan bendera putih ke kapal perang milik Inggris, yang tadinya kapal perang itu akan diserang oleh kapal selam Jerman. Yang tadinya menyerang akhirnya menyerah pemirsa, gara-gara digigit monster pemirsa. Waduh. Pada akhirnya awak kapal terpaksa meninggalkan kapal dan menyerah kepada Inggris. Serangan monster itu terjadi di lepas pantai Stranraer di Skotlandia Barat Daya di kedalaman 104 meter. Usai menyerahnya Kapten Kirk ke kru HMS Coreopsis, kapal selam Jerman itu pun tiba-tiba perlahan tenggelam pemirsa. Kapal selam tersebut ditemukan lagi beberapa tahun kemudian ketika akan mengerjakan proyek kabel telegraf dari Inggris ke Amerika oleh Scottish Power, yaitu tim pengerjaan proyek tersebut, dan menemukan banyak sekali bangkai kapal. Kebetulan yang namanya kapal selam pasti nomor lambungnya ada nomoran pemirsa. Waduh, dan itu adalah identitasnya. Di antara nomor lambung itu ada nomor lambung UB85 pemirsa, kapal yang pernah menyerahkan diri kepada Inggris. McCartney mengatakan bahwa pemindaian sonar cocok dengan UB85. Satu-satunya cara untuk memastikan adalah dengan membaca angka-angka yang dilukis di kapal. Namun tak ada yang tertarik melakukannya. Sejauh ini kisah serangan monster laut Kapten Kirk menjadikan suatu kisah kripti dalam novel-novel bangsa Eropa, bahkan difilmkan juga. Cerita Kapten Kirk ini menjadi suatu cerita yang banyak penulis menjadi suatu cerita fiksi-fiksi. Padahal cerita aslinya Kirk ini benar-benar diserang oleh monster pemirsa. Selain itu juga dengan cerita Kapten Kirk ini menambah yakin bahwa di kedalaman laut ada monster pemirsa. Ada monster Thomas. Waduh. Monster. Padahal cerita monster sudah ada sejak zaman dahulu kala pemirsa. Ketika pelaut-pelaut entah itu Eropa dan Asia berlayar di lautan, sering menemukan banyak sekali makhluk-makhluk besar yang aneh, bahkan bisa menenggelamkan kapal. Dan ternyata abad ke-20 dengan teknologi canggih cerita monster pun berlanjut pemirsa. Waduh, dan itu menambah cerita tersebut menjadi yakin bahwa monster itu ada pemirsa. Apalagi yang diserangnya adalah sekelas kapal selam Jerman yang saat itu terkenal dengan monster laut Jerman yang tak terkalahkan. Jadi menambah yakin bahwa yang namanya monster laut itu memang ada pemirsa. Waduh, bukan sekedar legenda, bukan sekedar dongeng pemirsa. Jadi monster laut itu benar-benar yakin ada. Nah, yang menjadi identitasnya monster laut seperti apakah yang menyerang UB85 pemirsa? Sejauh ini kisah serangan monster laut Kapten Kirk bukanlah satu-satunya, tetapi catatan sejarahnya adalah Kapten Kirk pemirsa. Catatan itu disegel setelah perang selesai dan cerita itu dirahasiakan oleh sekutu termasuk oleh Inggris. Orang-orang yang terlibat dengan intelijen Inggris ingin berbagi pengalaman mereka di laut, tetapi tidak mungkin menceritakan kejadian nyata dan sebenarnya dari apa yang terjadi. Namun berkat McCartney, salah satu sejarawan dan peneliti dasar samudra, tetap optimis tentang gagasan bahwa kapal selam UB yang diceritakan diserang oleh monster setelah diteliti memang benar-benar diserang oleh monster laut pemirsa. McCartney percaya bahwa satu-satunya ancaman yang ditularkan melalui laut selama Perang Dunia Pertama adalah kapal selam itu sendiri. Namun kalau diserang oleh kapal selam itu sendiri, ledakan torpedonya tidak seperti gigitan atau lubang yang terjadi pada kapal selam UB85. Jadi kapal selam UB85 dan kapal selam-selam yang lainnya itu rusaknya bukan karena torpedo pemirsa, bukan karena ledakan bom dalam, tetapi karena acak-acaknya
gigitan monster, entah itu giginya atau mungkin cakarnya pemirsa. Yang jelas ya, giginya itu bisa melubangi dan mengacak-ngacak ya material kapal selam tersebut, sehingga kapal selam tersebut berantakan pemirsa. Waduh. Cuman untungnya yang UB85 ini sempat-sempatnya diselamatkan. Sedangkan kapal selam yang lain yang menjadi bangkai ketika diteliti saat penerjunan kabel laut, ternyata kapal selam yang lain tak selamat pemirsa. Waduh. Jadi selama Perang Dunia yang pertama, kapal selam Jerman ini bisa dilumpuhkan bukan karena oleh sekutu pemirsa, tetapi oleh monster pemirsa. Monster laut. Waduh. Hasil investigasi terhadap Kapten Gunderke bahwa kapal selam Jerman diserang oleh monster dengan deskripsinya bahwa monster itu mirip dengan buaya yang sangat besar, dengan tubuhnya seperti paus, melebihi ukuran paus, bahkan berkali lipat dengan paus. Rahangnya bisa melahap bagian depan kapal UB85 dan bisa mengacak-ngacak bagian lambungnya. Dari deskripsi itulah maka para ahli menduga bahwa monster yang menyerang kapal selam UB85 adalah monster yang dikenal dengan Mosasaurus, yaitu binatang purba, dinosaurus purba yang konon katanya telah lama punah. Tulang belulangnya ditemukan di pinggir-pinggir pantai Eropa dan Amerika, dan kemungkinan Mosasaurus masih ada dan masih hidup di kedalaman pemirsa. Waduh. Tapi para ahli menduga bahwa itu bukan diserang oleh Mosasaurus, tetapi monster laut lainnya yang belum teridentifikasi. Waduh. Ada juga yang berpendapat bahwa kapal UB85 itu diserang oleh Megalodon pemirsa, sang hiu raksasa yang konon katanya ukurannya melebihi 50 hiu sekarang. Waduh. Namun sayangnya deskripsi tentang monster tersebut masih tanda tanya pemirsa, karena saat ketika diserang oleh monster yang namanya kapal selam hanya bisa melihat keluar melalui teleskop, dan itu pun hanya dilihat oleh Kapten Kirk ya, tidak bisa dilihat oleh kru-kru yang lain pemirsa. Jadi harus kita kenal dulu yang namanya kapal selam, apalagi kapal selam Perang Dunia yang pertama, di mana yang namanya kapal selam itu tidak ada jendela pemirsa. Satu-satunya bisa melihat luar dari kapal selam yaitu menggunakan teleskop, dan teleskop hanya bisa digunakan oleh sang kapten pemirsa. Jadi sang kapten ini ya menduga-duga pemirsa. Waduh, tak jelas melihat sang monster. Yang jelas monster itu sangat besar dan mempunyai rahang hampir mirip dengan buaya pemirsa. Waduh, ada juga rahang yang mirip dengan ikan hiu dan sebagainya. Waduh. Dilansir dari discoverymagazine.com dengan judul artikel "Apakah monster laut itu nyata? Kebenaran di balik legenda laut terkenal." Waduh. Selama dunia misteri saat kita menjelajahi monster laut dan Leviathan legendaris hingga monster Loch Ness, ungkap kisah di balik makhluk laut yang mempesona ini dan kebenaran di balik keberadaan mereka yang penuh teka-teki. Ditulis oleh Stephen C. George, diterjemahkan oleh Whitney Hisnon, tanggal 22 Agustus 2023. Penyair Henry Wadsworth Longfellow berbicara tentang para pelaut dalam bait puisi tahun 1850. Dan memang para pelaut zaman dahulu menantang bahaya samudra yang belum dipetakan, menghadapi banyak misteri. Namun mereka tidak selalu sepenuhnya memahami apa yang mereka lihat. Pada masa ketika wilayah yang belum dipetakan dihiasi dengan naga dan makhluk mitos lainnya, para pelaut zaman dahulu juga memperindah cerita mereka dengan kisah-kisah tentang monster berukuran tak terbayangkan yang berdiam di kedalaman lautan. Kembali ke daratan, para pendongeng dan bahkan ilmuwan awalnya dengan senang hati menyebarkan kisah-kisah tersebut, terkadang menunjukkan pada fosil-fosil besar atau sisa-sisa berukuran luar biasa
yang terdampar di pantai sebagai bukti keberadaan monster laut. Jadi banyak fosil yang terdampar di pantai, fosilnya itu besar-besar. Selama berabad-abad, legenda makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di hampir setiap budaya di dunia. Ada 5 monster yang terkenal. Waduh. Yang pertama, kraken. Kraken adalah cumi-cumi gurita raksasa, pemirsa. Waduh. Ini terkenal di Islandia abad ke-13. Bahkan cumi-cumi gurita raksasa, entah cumi-cumi entah gurita nih. Jadi mirip cumi-cumi, ada yang mirip gurita, tapi raksasa, pemirsa, bisa menenggelamkan kapal. Ternyata dalam laporan modern yang namanya kraken ada, pemirsa, tapi tak sebesar yang diceritakan, yaitu cumi-cumi raksasa, ya, Arceus. Lalu yang kedua adalah Cetus. Cetus adalah makhluk mitologi. Konon katanya monster laut yang dilepaskan oleh dewa laut Yunani Poseidon untuk menyerang pantai Ethiopia. Sering digambarkan sebagai paus raksasa atau ular laut yang menyerang kapal. Aduh. Yang selanjutnya adalah Leviathan. Nah, Leviathan ini terlukiskan dalam Alkitab, baik kitab Yahudi Perjanjian Lama atau kitab Alkitab Perjanjian Baru, pemirsa. Waduh. Digambarkan dalam kitab Ayub sebagai naga laut yang menggeliat dengan sisik keras, tidak kenal takut dan kebal terhadap senjata manusia. Selanjutnya, monster laut dalam peta kuno pada abad pertengahan sering menampilkan ilustrasi makhluk seperti gurita raksasa, paus, dan mencerminkan ketakutan pengetahuan terbatas tentang laut dalam. Ada juga monster purba, yaitu fosil menunjukkan adanya predator raksasa. Di antara monster-monster purba itu adalah Mosasaurus, reptil laut raksasa, Pilosaurus, predator laut dari zaman Jurassik yang raksasa, alias dinosaurusnya laut, yang sekarang ada di museum-museum hanya berupa fosilnya saja, pemirsa. Waduh. Selain itu kita mengenal Megalodon, ya, hiu raksasa, pemirsa. Waduh. Hiu raksasa yang tergambarkan terlukiskan, ya, dalam cerita-cerita zaman dahulu, di mana ukuran hiunya melebihi ukuran hiu sekarang, ya. Konon katanya 10 kali lipat dari hiu sekarang. Waduh. Bahkan bisa menelan sebuah sekoci dan perahu sedang, pemirsa. Waduh. Selain itu ada juga yang dikenal dengan ikan nun. Nah, ikan nun ini adalah salah satu ikan besar, ya mungkin kategorinya monster, yang pernah menelan Nabi Yunus alaihi salam, pemirsa. Waduh. Diceritakan dalam Alkitab, salah satunya kitab suci Al-Quran, pemirsa. Konon katanya ikan nun ini akan hidup abadi sampai dunia ini kiamat. Kalau dalam Al-Quran yang kita yakini sebagai umat Islam, adanya cerita ikan nun, ikan besar menelan Nabi Yunus dan akan hidup sampai hari kiamat. Kemungkinan ikan nun masih berkeliaran di samudra ini, pemirsa. Kemungkinan yang namanya monster tidak sepenuhnya hayalan-hayalan para pelaut saja, tetapi benar-benar para pelaut bertemu dengan monster yang nyata, pemirsa. Bukan fiksi, tapi benar-benar nyata. Menurut Mamang, ya, mungkin 50-50 lah, ya. Ada yang monster rekaan pelaut karena halusinasi, ada juga kemungkinan para pelaut ini benar-benar bertemu dengan monster, pemirsa. Ya, insya Allah yang namanya monster, ya, kalau itu nyata suatu ketika, entah itu esok hari, entah itu bulan depan, atau mungkin berabad-abad kemudian, kalau benar-benar monster itu nyata, suatu saat nanti akan terungkap bahwa ada monster, bahwa itu nyata.